jelasnya untuk membuka acara ini dan memimpin doa pada hari ini, ulun serahkan kepada Bapak Dr. Andus Zainuddin MPD. Untuk Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, Bapak Ketua dan Pengurus MGMP, Batola yang saya hormati, Bapak Ibu peserta dan peserta pelatihan learning yang dilaksanakan oleh tim pengabdian Prodi Pendidikan Fisika dan juga kepada tim pengabdi, kami ucapkan penghormatan dan selamat pagi bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan terangkum pada hari ini, karena ini sudah hari terakhir, hari keempat, nanti akan ada yang menampilkan apa yang sudah diperoleh, mudah-mudahan banyak. Link tugasnya kira-kira sudah disampaikan. Kemudian karena ada satu materi yang memang agak berat, yaitu adalah tentang kontrak. Bersambung, hari ini kita akan lanjutkan kontrak 2. Ini agak rumit itu. Tetapi kalau sudah mahir di situ, itu mungkin lebih enak. Nanti kita dengar penjelasan dari narasumber kita. Pembawa acara tadi mengatakan Bu Kokom, namanya sebenarnya Komaria ya. Itu alumni pendidikan fisika, kemudian lanjut S2, lalu mendapat keahlian, sekarang menjadi dosen di Poliban Banjarmasin. Baik, agar kegiatan kita hari ini bisa menjadi sebagai suatu sarana untuk berzikir, bersyukur, dan memperbaiki ibadah kepada Allah, dan agar kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima, sehingga pada akhirnya kita berharap mendapat kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan terhindar dari azab neraka. Mari kita berdoa dengan doa sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan kita mendapat berkah pada hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak atas doa-doanya untuk kelancaran acara kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita memulai acara kita pada hari ini atau memulai materi kita pada hari ini, mungkin alangkah baiknya kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang masih kameranya
off, bisa di-on-kan semuanya karena ini pertemuan kita pada yang terakhir ya. Jadi kita bisa foto bersama biar lebih ada kenangannya gitu Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa lagi yang belum dibuka kameranya, silahkan dibuka dulu. Kalaunya sudah siap, mungkin bisa dimulai ya foto bersamanya Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu untuk yang sudah menyalakan kameranya. Mungkin kalau mau menyalakan kamera sampai akhir dipersilahkan. Kalau mau di off kameranya juga dipersilahkan. Mungkin untuk selanjutnya, untuk melanjutkan materi kita pada minggu kedua kemarin tentang konstruk 2 yang disampaikan oleh Ibu Komariah. Mungkin langsung saja Ulun serahkan kepada beliau. Untuk Ibu Komariah, waktu dan tempat Ulun persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada FKIP Pendidikan Fisika atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan melanjutkan kembali materi tentang konstruk 2 ya Bapak Ibu ya, di kegiatan pelatihan atau pembuatan e-learning dan media pembelajaran berbasis teknologi khususnya di masa pandemi ini. Mungkin melanjutkan yang sebelumnya, dan mungkin ini juga kegiatan terakhir ya untuk kegiatan pengabdian pada kegiatan ini. Mungkin insya Allah nanti supaya pendidikan fisika FKIP tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Jujur ini sangat membantu, terutama untuk kita bagaimana sih menggunakan media pembelajaran yang baik dan benar, khususnya bagi ulun terutamanya sebagai pendidik. Seperti itu. Langsung saja ulun izin share screen. Ya, mohon izin moderator atau host untuk diizinkan ulun share screen-nya. Semoga Bapak Ibu sekalian masih bersemangat mengikuti materi ini. Konstruk memang agak-agak sedikit susah, tapi insya Allah kalau dicoba akan menarik seperti itu. Sudah Bu. Terima kasih. Ya, ini kemarin lanjutan dari yang kemarin ya Bapak Ibu ya. Tentang pengenalan apa itu konstruk, mungkin pertemuan sebelumnya itu sudah ulun coba sampaikan. Sebenarnya konstruk itu adalah aplikasi atau software yang digunakan untuk membuat media game ya, game berbasis Android. Tetapi di sini bisa kita gunakan untuk mendesain media pembelajaran yang sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Apakah media pembelajaran yang seperti apa? Kalau menurut saya alangkah baiknya nanti media pembelajarannya disesuaikan dengan mungkin model atau metode pembelajaran yang tepat untuk materi tersebut, karena seperti yang kita ketahui semua materi baik itu fisika ataupun IPA dan materi yang lainnya itu antara satu materi dengan materi lain itu punya karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita juga tidak bisa memaksakan materi ini. Kalau menurut ulun lah materi yang satu misalnya harus sama metode atau
model pembelajarannya dengan materi yang lain. Nah, di sini nanti bisa Bapak Ibu setting sedemikian rupa maunya seperti apa. Yang pastinya nanti diharapkan media pembelajaran tersebut tidak lepas dari model atau metode pembelajaran yang akan kita terapkan di kelas seperti itu. Nah, untuk hari ini insya Allah akan ulun coba mendemonstrasikan atau nanti mungkin ada sudah beberapa video sebenarnya bagaimana cara ini kemarin sudah sepertinya cara insert atau add halaman, kemudian cara memberikan efek pada tombol itu belum, kemudian cara membuat materi berupa file PDF dan lain sebagainya. Nah, ini nanti sebenarnya banyak Bapak Ibu untuk yang dikonstruk di konstruk 2 itu banyak yang bisa kita lakukan selain dari yang ada yang di sini. Nah, tetapi memang untuk mengikutinya itu perlu tutorialnya yang juga agak-agak sedikit ribet seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Nanti insya Allah kalau misalnya tidak sempat di ini, nanti akan ulun sertakan link tutorial untuk untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti seperti itu. Nah, ulun izin stop share dulu screen-nya. Mungkin di sini nanti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau melihat konstruk yang kemarin ya turun. Ya kalau melihat desain konstruk yang kemarin yang ulun lihat akan itu agak-agak sedikit ribet. Nah, ini ada sedikit kalau menurut ulun agak sedikit mudah. Ini kelihatan Bapak Ibu lah untuk yang di layar Bapak Ibu sekalian. Di sini terlihat layar konstruk. Ini terlihat sudah Bapak Ibu? Ya, ini. Nah, di sini kalau yang kemarin yang media pembelajaran yang dari ulun itu sangat banyak halamannya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa bahasa ininya nggak enaknya sih, kita bisa mengakali seperti itu ya. Misalnya Bapak Ibu sekalian udah punya waktu yang tidak cukup nih untuk membuat materinya kan ini kan nanti halaman ini misalnya kita bikin materi nih, kemudian halaman berikutnya pasti ada kata-kata kan dari materi tersebut. Nah, kita bisa akali tidak perlu semuanya kata-kata atau teks. Nah, kita bisa akali kita taruh aja di situ PDF Bapak Ibu. Jadi si siswa itu bisa nanti diarahkan untuk mendownload materi PDF tersebut. Jadi kan Bapak Ibu bisa bikin materinya lewat Word dulu, kemudian simpan di PDF, Bapak Ibu taruh di Google Drive. Nah, nanti yang dikopikan atau yang akan kita taruh di sini di konstruk itu adalah PDF-nya saja Bapak Ibu, link PDF-nya saja. Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya, karena ini jujur kemarin pada saat membuat ini, ulun izin share supaya kita bisa dapat gambaran nih nanti media yang seperti apa yang akan kita buat di konstruk ini. Nah, karena kemarin itu untuk waktu pengerjaannya sangat ngebut seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini ulun mencoba untuk bikin yang simpel, kemarin simpel ya. Jadi yang tidak terlalu banyak halaman atau layout dan tidak terlalu banyak event sheet kayak yang kemarin. Nah, kemarin kan terdiri dari satu layout harus ada satu event sheet seperti itu. Sebentar lagi loading. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah selesai bikin konstruknya, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, ini tampilan di HP sama di laptop Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini halaman pertama.
berarti nanti yang akan kita buat adalah desain ini, desain backgroundnya. Ya, di sini Ulun letakkan, kalau Bapak Ibu lihat sekalian, ada 1, 2, ada materi, ada tombol materi, tombol tugas, tombol ini pengembang, pertanyaan, dan tombol pause atau keluar dari media. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tombol. Nah, tombol ini sebenarnya Bapak Ibu pisah dari backgroundnya Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu Bapak Ibu materi di sini. Nah, ini karena kalau Ulun kemarin ini adalah project bikin media pembelajaran mahasiswa mata kuliah bahan listrik, dan waktunya kemarin sangat mepet. Jadi di sini Ulun akali dengan materinya mahasiswa di sini bab 1 itu yang nanti akan muncul adalah ini lagi, ada download materi, referensi lainnya, dan video. Nah, di sini download materi yang Ulun letakkan adalah PDF Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma perlu bikin tombol download materi, kemudian referensi lainnya ini Ulun sertakan website, kemudian video ini adalah dari YouTube. Nah, jadi kita lihat satu dulu ya Bapak Ibu ya, download materi. Lagi loading Bapak Ibu lah. Nah, nanti yang akan muncul adalah PDF-nya, materi dalam bentuk PDF yang bisa di-download melalui seperti biasa, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi membuat teks satu halaman ini satu teks, kemudian halaman selanjutnya satu teks, itu terlalu banyak kalau menurut Ulun. Nah, jadi seperti ini. Untuk yang bab 1 sudah ada di sini, siswa bisa mendownload bahannya yang Bapak Ibu buat, seperti itu. Yang Bapak Ibu buat, yang tentunya diharapkan itu tidak copy paste ya Bapak Ibu ya, supaya nanti kan kita ke depannya maunya media pembelajaran ini nantinya bisa kita klaim sebagai milik kita, sehingga nanti bisa kita daftarkan ke hak cipta di Kemenkumham. Kemudian bisa kita upload juga ke Play Store. Nah, maunya kan yang seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau coba-coba, mau pakai apa yang ada atau punya orang juga tidak apa-apa, tapi disertakan di daftar pustakanya. Ini agak lama kayaknya. Nah, mungkin seperti ini Bapak Ibu, nanti tampilannya di sini akan ada PDF dari materi pengenalan beberapa sifat bahan, karena di sini Ulun ambil untuk pelajaran bahan listrik, seperti itu. Nah, Ulun kembali ke konstruknya saja. Berarti tadi ini kan materi yang bab 1 tadi kan di sini berarti mereka download PDF. Kemudian referensi lainnya ini nanti mahasiswa Ulun arahkan ke PowerPoint, yang mana PowerPoint tersebut bisa di-download atau yang sudah ada di internet gitu Bapak Ibu. Nah, jadi mahasiswa bisa atau siswa bisa melihat di sini. Jadi bisa di-download juga referensi lainnya. Kemudian ada lagi yang lainnya tadi itu adalah video penjelasan. Nah, video ini Ulun ambil dari YouTube. Nah ini boleh Bapak Ibu letakkan video utuhnya, tapi dia akan seperti ini nanti tampilannya. Kemudian kalau di sini ini langsung ke link YouTube di mana video ini ada. Itu kalau yang media pembelajaran yang ini yang Ulun bikin. Nah, kemudian sama untuk semuanya. Nah, untuk semuanya, untuk bab lain juga sama Bapak Ibu. Jadi apa ini namanya? Bab 3, kemudian bab 4 juga sama, sampai ke bab 9. Nah, ini yang seperti yang Ulun bilang, kita tidak perlu capek-capek mengetik satu-satu. Kalau ini kan diketik nih Bapak Ibu. Nah, kemudian halaman selanjutnya, ini juga diketik. Nah, ini kalau misalnya kita ketik
teksnya itu tidak apa-apa sih, cuman perlu sangat banyak layoutnya seperti itu. Jadi yang simpelnya tadi yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakalinya dengan materinya itu, silahkan Bapak Ibu bikin PDF, kemudian upload di Google Drive, kemudian kita linkkan nanti di sini. Ya, itu sedikit gambaran sederhana dari materi bahan listrik ini, yang mana di sini tidak ulun sertakan musik, kemudian tidak juga ulun sertakan animasi. Nah, ini cukup sederhana kalau menurut ulun. Nah, nanti kita coba bikin medianya yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nggak bisa keluar. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan dulu kah Bapak Ibu sebelum ulun mendemonstrasikan kita bikin ini. Tadi sudah ada ulun sharekan linknya, link yang bisa Bapak Ibu download. Di situ ada beberapa tombol. Coba ulun termute ternyata. Ulangi, mungkin nanti yang sudah di-share Ibu Misbah di grup itu adalah yang ini Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa pakai di sini beberapa, ada sudah disiapkan tombol, beberapa tombol, kemudian ada juga di sini materinya cuma sampai bab 5 ulun sertakan. Kemudian ada 2 video aja yang di sini yang ulun sertakan. Nah, nanti kita coba bagaimana cara membuatnya di construct seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin langsung ulun coba mendemonstrasikan ya, atau ada dari Bapak Ibu yang sudah membuat dari yang materi yang kemarin. Sebenarnya di konstruk 2 ini Bapak Ibu juga bisa ini bikin soal di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini mungkin akan ulun sampaikan, ulun coba ulang sedikit ya Bapak Ibu ya. Nanti ini video tutorialnya akan ulun share Bapak Ibu sama dengan video tambahan video yang lain. Nah, ini yang pertama bagaimana cara kita menambahkan background.
Nah, ini nanti Bapak Ibu ada gambarannya. Kelihatannya Bapak Ibu ya videonya ya? Nah, jadi yang disetting pertama kali itu adalah yang window size-nya. Sama silakan nanti Bapak Ibu bisa kasih di situ nama filenya atau nama projectnya. Nah, ini preview browser ini maksudnya adalah nanti ketika Bapak Ibu coba atau Bapak Ibu tes aplikasi yang Bapak Ibu bikin di Construct itu akan nanti munculnya di Chrome. Di Chrome kalau Ulun tadi munculnya di Opera Mini. Opera Mini ya Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu setting di sini. Nah, kalau menurut Ulun layout sama marginnya nanti silahkan disamakan. Di sini pakai 480,800. Nah, ini sebenarnya mengulang dari yang minggu kemarin, sedikit Bapak Ibu lah sekalian mengingat. Di sini menamakan layout setiap satu layout, perlu ingatkan kembali, setiap satu layout itu terdiri dari satu event sheet Bapak Ibu. Jadi ada satu layout, ada satu event sheet. Kalau di sini tadi nah, ini background-nya seperti itu. Sebenarnya background-nya bisa di-drag Bapak Ibu, di-drag. Di-drag Bapak Ibu tarik aja background-nya, kemudian langsung dimasukkan ke sini. Nanti akan kita coba, tapi kita lihat dulu video ini Bapak Ibu. Tadi kalau yang perempuan wajar Bu. Ini tadi maaf Bu, mic-nya ketutup. Murninya yang pegawai. Apa Bu? Itu mic-nya ketutup dari suara.
Suara ke mute. Buka Maria suaranya ke mute. Oh iya, maaf Pak, terunmute ternyata. Ya, inggih. Jadi ulun ulangi. Tadi untuk yang nama di sini, karena di sini kita layout, sekali lagi ulun sampaikan, kalau di konstruk 2 kita akan bekerja dengan dua hal seperti itu, yaitu yang pertama ada layout dan event sheet. Layout ini adalah tampilannya. Kemudian event sheet itu aksi yang akan kita lakukan pada layout. Nah, jadi satu layout harus satu pasangan dengan event sheet. Nah, di mana nama dari layout itu harus sama dengan nama event sheet-nya. Kalau di sini halaman utama, berarti di sini nanti silahkan kita namai event sheet-nya sama persis dengan yang layout itu halaman utama. Huruf besar dan huruf kecilnya harus sama. Ini supaya sama kita hapus aja titiknya. Nah, di sini supaya nanti dia sinkron kerjanya antara layout sama event sheet. Nah, kemudian di sini sudah kita masukkan background-nya. Background-nya di sini ulun ambil yang tadi yang sudah ulun share ke Bapak Ibu. Mungkin ada di sini. Nah, ini contohnya yang ini Bapak Ibu lah, langsung ulun drag saja. Drag itu berarti langsung ulun tarik, ulun letakkan di sini. Nah, seperti ini. Ya Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu download, boleh download di internet. Cuma nanti Bapak Ibu perhatikan resolusinya. Nah, ini waktu saya membuat kemarin, pas saya simpan, ternyata resolusinya kecil. Kita tarik secara profesional. Untuk supaya dia tidak ke kanan ke kiri, Bapak Ibu bisa menarik gambar ini dari pojok sini, kemudian tekan shift Bapak Ibu. Tekan shift, kemudian ditarik shift-nya, ditekan berendam. Nah, seperti ini. Kemudian ini lewat dari garis tidak apa-apa. Nanti yang kelihatan itu adalah yang di dalam garis ini. Nah, ini sudah kita masukkan background-nya Bapak Ibu. Kemudian apalagi yang kita lakukan, misalnya kita mau menambahkan tombol. Karena ini halaman utama, silahkan kita tambahkan tombol. Tambahkan tombol apa? Kalau tadi kan ada tombol materi lah Bapak Ibu lah. Kalau tombol materi berarti langsung saja ulun ambil lagi, ulun drag, ulun letakkan di sini. Sudah. Ini masih terlalu kecil. Nah, setiap bagian, setiap tombol, setiap background yang Bapak Ibu letakkan di konstruk, di sini akan terekam di objek type ini. Walaupun nanti Bapak Ibu hapus, misalnya kan ulun hapus nih, yang materi, yang tombol materi ini akan ulun hapus, tapi dia akan tetap ada di sini. Nah, supaya dia hilang, nanti silakan Bapak Ibu klik kanan, di situ langsung delete saja. Supaya nanti apa objek yang ada di sini, apa tombol yang ada di sini, itu nanti akan terekam semuanya di sini. Ulun ulangi, ulun ambil lagi tombol materinya. Ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu di objek type di sini kan tidak ada nih tombol materi. Di sini akan ada terbaca tombol materi. Dari mana kok tombol materi ini ada? Di sini ulun namai. Nah, karena icon-icon ini atau tombol-tombol ini ulun desain sendiri. Jadi di sini supaya memudahkan ulun namai dengan tombol materi seperti itu. Kalau misalnya ada yang tadi kan bab 1, bab 2 dan seterusnya ulun namakan dengan TB. TB itu tombol bab 1. Jadi terserah Bapak Ibu, senyaman Bapak Ibu nanti menamai icon atau tombolnya itu seperti apa. Memang ribetnya di konstruk itu kita perlu menabung, istilahnya menabung banyak tombol-tombol yang seperti ini, tapi tidak apa-apa. Ulun lanjutkan ke sini. Kemudian tadi selain ada tombol materi,
juga ada tombol apa tadi yang di tempat ulun itu tadi, di medianya ada tombol tugas. Nah, kayaknya untuk tugas sama saja. Kita ambil, kemudian kita drag, kita letakkan di sini lagi. Nah, tadi kan ini kalau menurut Bapak Ibu sudah pas nih ukurannya seperti ini. Nah, ukurannya akan terbaca di sini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau ukurannya proporsional antara materi dan tugas, berarti nanti di materi Bapak Ibu klik size-nya, copy, kemudian di tugas Bapak Ibu klik di sini kan ini kan ukuran untuk size tugas ya, tombol tugas Bapak Ibu klik, kemudian silakan Bapak Ibu paste. Maka akan sama ukurannya seperti itu. Tinggal Bapak Ibu atur aja mau posisinya di mana. Mau Bapak Ibu posisinya seperti ini boleh, seperti ini juga boleh. Kemudian kita letakkan lagi tombol untuk close atau tombol untuk keluar dari aplikasi ini. Tombol untuk keluar, ambil saja lagi yang di sini saja, sama di drag seperti ini. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mau meletakkan karakter boleh, kalau mau meletakkan karakter atau icon boleh. Bapak Ibu misalnya seperti ini, letakkan aja. Nah, ini enaknya konstruk 2 Bapak Ibu. Konstruk 2 itu kita tidak perlu mengcoding, jadi langsung ada di sini. Cuma yang ribetnya kita harus bikin yang tombol-tombol seperti ini. Kalau mau kita klaim itu milik kita, jadi mau tidak mau harus kita bikin sendiri seperti itu. Boleh Bapak Ibu bikinnya lewat Photoshop atau CorelDRAW, terserah. Nah, ulun rasa 3 tombol ini cukup Bapak Ibu lah untuk mendemokan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin punya Bapak Ibu sendiri, nanti jangan lupa di sini ada pengembang, biar nanti Bapak Ibu biar nanti yang memakai tahu siapa sih yang membuat ini. Nah, kemudian sudah di sini kita sudah nih meletakkan halaman pertamanya atau layout pertamanya. Kemudian sebelum kita ke event sheet, sebelum kita meletakkan action pada setiap tombol yang kita berikan, ada 3 tombol. Kita rancang dulu si materi ini maunya kemana. Si materi otomatis dia mau dia akan pindah ke slide yang di situ ada kumpulan-kumpulan materi. Kalau yang di sini berarti yang ini berarti kita akan mendesain satu layout lagi yang kira-kira isinya seperti ini. Nah, caranya sama Bapak Ibu, tinggal kita tambahkan layoutnya saja. Untuk misalnya materi, di situ kumpulan semua materi. Kita klik kanan, kemudian add layout. Atau double klik di halaman utama. Nah, di sini double klik Bapak Ibu, maka akan muncul halaman yang sama persis karena tadi kita double kliknya di halaman utama. Karena di halaman utama kita double klik, otomatis nanti yang muncul itu adalah di sini tercopy paste sama persis seperti di halaman utama. Nah, ini kita namakan aja supaya lebih mudah langsung dinamai ya Bapak Ibu, materi seperti itu. Materi. Kemudian event sheet-nya masih 1. Nggak apa-apa, nanti event sheet-nya kita buat. Nah, di sini di materi mau apa? Bapak Ibu mau diganti background-nya boleh. Kalau diganti berarti kita hapus semuanya. Kita hapus semuanya, kita ganti. Misalnya kita mau background yang lain supaya lebih bervariasi. Ini, misalnya ini. Nah, ini ulun membesarkannya, ulun tekan shift kemudian ulun tarik sehingga nanti di sini ukurannya tidak
besar ke samping atau ke atas seperti itu. Nah, ini ke halaman di materi sudah ini background-nya, kemudian kita masukkan aja Bapak Ibu kayak yang tadi ya, bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Berarti ulun tarik lagi, ulun perlu tombol nih, tombol untuk bab 1. Nah, di sini akan masuk tombol bab 1, kemudian ulun drag lagi, ulun ambil lagi di sini. Untuk bab 2 sampai bab 3 cukup ya Bapak Ibu ya. Nanti silahkan Bapak Ibu coba, atau nanti ini filenya akan ulun kirim. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu kalau mau melanjutkan yang ini boleh. Nah, ini ulun perbesar aja supaya kelihatan ya, kira-kira seperti itu. Tidak proporsional ya. Nah, ini bab 1. Otomatis untuk bab 2-nya harus menyamakan dengan ukuran bab 1. Kita klik aja di sini, kita copy, kemudian klik bab 2-nya, kita paste size-nya. Enter, maka akan sama di sini. Tinggal kita sesuaikan dengan ukurannya apa? Posisinya seperti itu. Begitupun dengan bab 3. Bab 3 berarti di sini paste, enter. Ini sudah selesai bab 1, bab 2, bab 3 untuk materi sudah. Kemudian, oh ya, satu lagi mungkin perlu tambahan untuk tugas ya. Biasanya ada ini, ada tugasnya. Nah, tugas pun Bapak Ibu nanti tidak perlu, kalau misalnya mau yang simple, tidak perlu mengetik tugas di sini, itu tidak apa-apa, tapi nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan dengan media pembelajaran yang sebelum-sebelumnya sudah Bapak Ibu dapatkan, mungkin dari narasumber yang lain. Itu misalnya boleh tugas itu nanti Bapak Ibu linkkan ke Google Form, kemudian atau ke Quizy, atau ke Kahoot, kemudian ke pokoknya nanti di sini kita tugasnya cari yang simple aja. Misalnya nanti diklik akan muncul halaman website dari Kahoot seperti itu. Satu tombol back, ulun perlu tombol back di sini. Ulun masukkan tombol back. Nah, ini silakan diputar saja seperti ini. Ini adalah tombol back. Ulun kecilkan. Karena setelah ini tidak ada halaman lagi, kalau misalnya Bapak Ibu ada halaman lagi, silakan Bapak Ibu ambil lagi tombol next-nya. Karena di sini nanti tidak akan ada halaman, tapi tidak apa-apa, kita letakkan saja. Nah, ini untuk tombol next-nya. Kita samakan ukurannya di sini 87,5, copy, kemudian klik yang ini, kemudian paste. Sama satu lagi tombol close dari aplikasi, 2, close dan home ya. Home itu kembali ke halaman utama, biasanya kan di aplikasi-aplikasi kan begitu ya Bapak Ibu ya. Ada apa namanya? Ada tombol close sama tombol home-nya. Bapak Ibu terserah mau letakkan di mana, semaunya Bapak Ibu. Kemudian satu lagi home. Home ini nanti akan kembali ke halaman utama, biasanya seperti itu. Nah, sudah sampai di sini, kita sudah punya nih 2 halaman. Kita demokan aja lah Bapak Ibu lah untuk untuk memberikan aksi pada halaman utama tadi. Halaman utama ini kita berikan aksi pada tombol materi, tugas sudah ada di sini ya. Pada tombol tugas dan tombol close. Berarti tugas yang di sini ulun hapus saja. Ya. Kemudian kita langsung kerjanya di event sheet sini Bapak Ibu. Jadi ulun minimize aja ini di event sheet. Jadi kerjanya memberikan aksi pada tombol-tombol semua di layout ini adalah di event sheet. Kita ke event sheet halaman utama.
Nah, di sini. Kemarin, oh ya, sebelum di sini, silahkan Bapak Ibu, ini kan di awal kita mau memberikan event sheet, itu Bapak Ibu ke kanan, kemudian insert new object, kemudian karena nanti kita memakainya di ini ya Bapak Ibu ya, di HP, berarti kan kita pakai disentuhkan setiap tombol itu, berarti di sini aktifkan. Ini adalah objek atau tombol atau fungsi yang masih belum yang akan kita gunakan gitu. Jadi tapi masih belum diaktifkan. Jadi gunanya ini adalah untuk mengaktifkan. Kita aktifkan tadi sentuh, touch tadi adalah sentuh. Ya, sudah. Kemudian ini sprite itu adalah tombol. Nah, jadi sudah kita aktifkan tadi add event. Ketika masih ingat Bapak Ibu yang minggu kemarin ketika disentuh, kan gitu ya cara membaca atau meletakkan aksinya. Ketika disentuh, apa yang mau disentuh yaitu adalah tombol mana. Tadi kan ada banyak tombol nih, tombol materi. Ketika tombol materi kita sentuh, sudah nih, apa yang akan terjadi add aksi? Mau kemana kalau misalnya tombol materi ini sudah disentuh? Kita ke sistem. Kenapa tidak ke sini? Karena logikanya kalau kita ke back, berarti kan ketika disentuh tombol materi, maka akan ke tombol back. Itu kan gak nyambung ya Bapak Ibu ya? Berarti langsung kita ke sistem. Kenapa sistem? Karena kan kita ketika tombol materi ini kita sentuh, maka yang akan terjadi, yang akan mau terjadi itu adalah kita ke halaman materi ini, ya kan? Nah, di halaman materi ini itu terekap di sistem. Nah, jadi ketika tombol materi disentuh, maka kita pilih sistem. Kemudian di sini ada banyak, ada display, ada general, ada layer dan layout, kemudian save dan load, scrolling, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu pilih, karena materi itu adalah bagian dari layout, otomatis di sini nanti Bapak Ibu perginya ke layout seperti itu. Go to layout yang ini. Go to layout mana? Layoutnya karena di sini kita cuma masih ada 2, maka di sini kita cari yang materi. Nah, ini jangan sampai salah Bapak Ibu. Nah, kemudian sudah sampai sini sudah, berarti untuk yang tombol materi itu sudah aman. Sudah kita kasihkan aksi. Kemudian untuk tombol tugas nanti akan ke halaman tugas. Nah, seperti itu. Kalau kita coba ya untuk tombol tugas. Nah, Bapak Ibu boleh copy paste ini. Kalau misalnya agak-agak ribet nih, satu-satu seperti itu, silahkan Bapak Ibu copy paste. Di copy paste biasa, Ctrl C, kemudian klik di bawah, Ctrl V. Tetapi Bapak Ibu di sini ganti tombol materinya dengan tombol tugas. Nah, tombol tugas ini. Nah, kemudian selesai. Kemudian ketika tombol tugas ini ditekan, maka Bapak Ibu mau kemana? Kemana lagi aplikasinya ini? Ketika tombol tugas ditekan, maka dia akan ke halaman tugas seperti itu. Nah, di sini ada tidak halaman tugas sudah kita buat? Tidak ada. Jadi tidak ada halaman tugas yang kita buat. Kita buat aja dulu di sini. Kita buat halaman tugasnya, klik kanan, sembarang mau halaman utama atau materi, klik kanan Bapak Ibu, kemudian duplikat, sudah, maka di sini akan tertulis layout 1. Bapak Ibu ganti dengan tugas. Tetapi di sini tidak muncul, yang diaktif sini tidak muncul. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Kita double klik 2 kali, maka akan muncul, kemudian di sini layout tugas. Layout tugas, namun yang tertampil itu adalah halaman yang materi. Kenapa materi? Karena tadi kita menduplikat materi, sehingga ini boleh kita hapus. Yang tidak perlu ini. Kemudian ini perlu tidak? Kalau masih perlu dibiarkan saja Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya ada beberapa tugas, ada tugas 1, tugas 2 dan lain sebagainya. Coba ulun
cek apakah, oh ya ini ada tombol tugas 1. Belum masukkan tombol tugas 1. Anggap saja tombol tugas 1 itu adalah tugas untuk bab 1. Kemudian tugas 2 itu adalah tugas untuk bab 2. Kemudian karena tadi ada 3 bab ya Bapak Ibu ya yang di materi, kita ambil saja di sini 3 supaya sama. Nah, ada 3 tugas. Ayo kita besarin aja ini tombolnya. Sudah. Ini ukurannya supaya sama dengan tugas 2 dan tugas 3. Tugas 1 dulu, size-nya kita copy. Kemudian klik tugas 2, paste Ctrl V, Enter, maka akan sama ukuran tombolnya. Kemudian begitupun untuk tugas 3. Tidak usah lagi di copy karena tadi kan sudah tercopy ya Bapak Ibu ya, tinggal paste, Enter. Ini untuk tugas 3. Oke, untuk halaman tugas sudah selesai, maka kita kembali ke ini event sheet tadi. Event sheet-nya belum kita ini nih, belum kita rekam di sini. Dia ketika diklik tombol tugas maka akan ke layout materi. Nah, di sini kita ganti, maunya ke layout tugas. Nah, bisa tidak kalau tidak di copy paste manual aja? Bisa, kalau manual berarti yang seperti tadi. Kita klik dulu sekalian mengingat Bapak Ibu ya, add event. Nah, apa yang akan dilakukan pertama kali ketika kita men-touch atau menyentuh apa? Yaitu menyentuh sebuah objek. Nah, di sini ada Bapak Ibu boleh one double tap objek, berarti objeknya atau tombolnya di tap double 2 kali. Kalau ini 1 tap aja. Biasanya ulun pakai on tap objek aja Bapak Ibu. Ini on tap objek, cukup sekali. Tombol mana yang mau disentuh? Yaitu tadi tombol tugas. Sudah selesai. Ketika tombol tugas disentuh, apa yang akan terjadi? Add aksinya di sini atau sertakan aksinya Bapak Ibu. Kita ke sistem. Kenapa ke sistem? Karena tidak mungkin kita ketika mengklik tombol tugas, maka yang akan terjadi kita ke tombol-tombol lainnya, itu tidak mungkin. Kita ke sistem. Sistemnya apa? Yaitu ke layout atau ke halaman. Sehingga di sini butuh layout, pergi ke layout tugas. Selesai. Jadi ini sama. Silahkan dihapus saja nanti salah satunya. Itu tadi boleh di copy paste yang seperti ini yang di atasnya, selama itu hampir sama tombolnya atau perintahnya, karena nanti ada perintahnya akan beda-beda. Ini ulun hapus 1. Udah nih, yang di sini sudah. Nah sekarang sebelum kita mulai, ada 1 tombol lagi yang belum. Ini tombol close, berarti kita masukkan aja di sini. Add event. Ketika disentuh tombol apa yang disentuh, yaitu tombol close. Nah, hati-hati Bapak Ibu, di sini ternyata ulun masukkan ada 2 tombol. Tombol close, kemudian ada 2 tombol, yang mana nanti yang akan kita gunakan. Nah, biasanya ini sering terjadi Bapak Ibu ada double, meletakkan atau mendrag, sehingga yang terekam itu 2. Nah, kita lihat aja yang di halaman ulun back ya Bapak Ibu ya. Ulun cancel dulu. Kita lihat cara melihatnya bagaimana. Kita klik. Kalau diklik ini namanya Bapak Ibu 0 TBX, berarti nanti yang akan kita masukkan di sini itu adalah yang 0 TBX ini. Ini kebetulan tidak berubah. Add event. Ketika saya klik sebuah tombol, tombolnya apa? Berarti yang ini, karena ini sama nih. 0 TBX, bukan 0 TBX2 ya Bapak Ibu ya. Karena tadi yang aktif atau tombol yang dipakai, tombol X yang dipakai di halaman utama itu adalah yang ini. Oke. Nah, logikanya ketika tombol close itu kita tekan, maka yang terjadi adalah sistem tersebut atau aplikasi tersebut berhenti kan Bapak Ibu ya. Kalau berhenti berarti pilih N, kita cari sama-sama.
Bentar, saya lihat di sini dulu. Oh, go to close ternyata. Ini ulun agak-agak lupa perintahnya Bapak Ibu. Go to close. Ada nggak tulisan di sini go to close? Atau dikopikan saja di sini. Kita lihat di sini. Mohon maaf Bapak Ibu lah, ada suara lagi bertukang. Iya, sebentar coba ulun cek yang ini dulu. Oh ya, jadi Bapak Ibu untuk meng-close ini, berarti tadi kan kita ini akan terplay seperti itu atau ini di browsernya itu misalnya tadi mau yang karena ulun pakai Opera Mini, berarti kan terplay atau ini nanti kan di Opera Mini. Nah, itu kan browser ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya mau meng-close berarti harus diaktifkan dulu browsernya. Browser sama seperti tadi. Yang awal tadi kan kita aktifkan adalah touch. Nah, sekarang yang kita aktifkan itu adalah browsernya. Tadi ada gambar browser atau bola dunia seperti itu. Silahkan Bapak Ibu klik nanti kemudian insert. Nah, di sini di layout-nya, di event sheet-nya, add aksinya ke browser ini, yang ini tadi, kemudian next, kemudian close. Ya, ini close window-nya di close. Nah, sehingga seperti itu. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini untuk yang materi, untuk yang tugasnya masih belum ada perintah. Kemudian untuk materi belum ada perintah, yang hanya kita masukkan tadi itu adalah halaman utama. Kita klik di sini, sebelum kita play silakan kita klik dulu Bapak Ibu, kita klik kemudian di sini disamakan antara nama dan event sheet-nya. Ini harus sama, tidak boleh beda. Kalau misalnya beda maka dia tidak bisa jalan tombolnya. Kita coba dulu Bapak Ibu lah, kita play. Bapak Ibu boleh sambil mencoba di laptop masing-masing kalau misalnya bisa. Memang kalau yang ini kan paling enggak harus punya dua tampilan, satu untuk mencoba, kemudian satu untuk melihat slide yang ulun bagikan. Nah, ini materi, ulun klik materi tadi ternyata sudah bisa ke halaman yang materi. Tetapi yang di halaman materi tidak ada satu tombol pun yang kita letakkan aksi seperti itu. Sehingga sampai sini udah nggak bisa apa-apa lagi kecuali kita letakkan aksi di